Inter Milan langsung move on dari warisan Simone Inzaghi dengan ambisi baru bersama Christian Chifu. Ex-pelatih Parma ini bertekad mengganti filosofi main aman Nerazzurri menjadi lebih menyerang. Demi menyempurnakan skema racikan Chifu, Inter Milan sudah membidik sejumlah darah muda gacor di Serie A. Labane Mata juga ambisius mengangkut Rasmus Højlund dan Marcus Rashford. Cetak gol juga merangkum rencana gila Inter Milan bersama Christian Chifu sebagai berikut. Tiba-tiba menunjuk pelatih kurang terkenal. Inter Milan sempat dipusingkan dengan kepergian mendadak Simone Inzaghi. Pelatih asal Italia ini tiba-tiba hengkang ke Al Hilal setelah kekalahan memalukan di final Liga Champions. Lebih menyakitkan lagi, Inzaghi kabarnya sudah deal bergabung sebelum final UCL. Dirinya disebut tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh Steve Calzada. Inzaghi harus menghadapi pertandingan yang sangat penting dan meminta kami untuk mengesampingkan tawaran sampai setelah final. Itu sudah diputuskan tapi tidak ditandatangani sebelum final, karena kami menghormatinya yang meminta untuk kami menunggu, hal yang memang wajar, ujar CEO Al Hilal tersebut. Ditinggal Inzaghi, Labane Mata langsung ingin membajak Cesc Fabregas. Pamor pelatih asal Spanyol ini merauke tinggi usai membawa Como menembus papan tengah Serie A. Sayangnya rencana Inter membajak Fabregas segera ditepis oleh grup Jarum. Cesc Fabregas tidak pernah meminta untuk hengkang dan dia juga tidak pernah menggunakan kepentingan eksternal sebagai daya ungkit untuk keuntungan pribadi atau finansial, ujar Mirwan Suarso. Alhasil pasukan biru hitam sempat mengalihkan target ke sosok Patrick Vieira. Namun pelatih asal Prancis ini nyatanya hanya dianggap sebagai pilihan darurat. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia FIFA, BP Marotta harus menunjuk manajer baru dalam waktu singkat. Meski karir manajerialnya kurang menyenangkan, Vieira bisa menjadi solusi darurat bagi Inter, tulis media Sempre Inter. Di luar dugaan, Nerazzurri akhirnya menjatuhkan pilihan pada sosok Christian Chifu. Legenda Labane Mata ini dikontrak hingga 2027 dengan gaji 2 juta euro per musim. Chifu sendiri pernah membela Nerazzurri dari 2007 hingga 2014 sebagai pemain. Namun karirnya sebagai pelatih masih dipertanyakan karena belum punya pengalaman. Janji besar akan perbaiki permainan. Di luar prediksi, kedatangan Christian Chifu justru tak disambut baik publik Giuseppe Meazza. Sang legenda dianggap belum cukup matang untuk menangani klub sekaliber Inter Milan. Chifu sejatinya punya modal positif saat menukangi Parma sejak pertengahan musim lalu. Dirinya sukses menyelamatkan skuad 2 kali dari zona degradasi di saat-saat terakhir. Dari total 13 pertandingan, Parma di bawah Chifu cuma kalah 3 kali. Bahkan juru taktik asal Romania ini sempat menahan imbang Inter Milan dan Napoli selaku penguasa klasemen. Meskipun begitu, Interisti masih ragu karena Chifu punya tugas berat membenahi kekacauan Nerazzurri. Labane Mata yang diprediksi treble winners justru berakhir puasa gelar di musim lalu. Namun tugas berat mewarisi peninggalan Simone Inzaghi nggak bikin Chifu gentar. Bahkan pria 44 tahun ini sudah membidik gelar juara Piala Dunia antar klub. Kami adalah salah satu tim terbaik di Eropa dan harus menunjukkannya di lapangan. Kami di sini untuk memberikan yang terbaik, ujar Chifu. Sayangnya semangat membara yang digaungkan sang Allenatore harus berujung pahit. Di laga debutnya, Inter Milan malah dipaksa bermain imbang kontra Monterrey selaku wakil Amerika Selatan. Padahal Nerazzurri jauh mendominasi laga tapi selalu buntu di sepertiga akhir. Interisti yang kecewa berat langsung membanjiri sosial media dengan tagar Chifu out. Beruntungnya sang pelatih masih mendapat pembelaan dari Giuseppe Marotta. Kami mengidentifikasi Chifu sebagai sosok tepat untuk meneruskan model Inter. Ini bukan kemunduran, terlepas dari apa yang kalian katakan, ujar sang presiden klub. Dapatkan sepatu running Adidas Galaxy 7 yang lagi diskon 30%. Cek linknya yang ada di bawah ini. Melepas semua bintang berusia tua. Demi mendukung Christian Chifu, manajemen Inter Milan siap merombak komposisi skuad. Salah satunya dengan mengganti generasi tua yang diandalkan Simone Inzaghi musim lalu.
Pasalnya Nerazzurri menjadi tim dengan starting line-up tertua dengan rata-rata 29,1 tahun. Sementara rival skuad AC Milan masih menjadi salah satu skuad termuda di angka 25,3 tahun. Revolusi generasi tua Nerazzurri langsung dimulai dengan mendepak Hakan Calhanoglu. Jenderal lapangan tengah Inter Milan ini semakin dekat pindah ke Galatasaray. Inter Milan bersedia melepas Calhanoglu jika klub asal Turki tersebut sanggup membayar 25 juta euro. Namun Galatasaray kabarnya keberatan menebus sang pemain lebih dari 20 juta euro. Kemudian ada Mehdi Taremi yang ingin segera dilepas oleh manajemen Inter Milan. Striker asal Iran ini gagal menunjukkan insting mencetak golnya bagi pasukan biru hitam. Buktinya Taremi hanya mampu mencetak 1 gol dari 26 pertandingan di Serie A. Padahal striker asal Iran ini baru saja bergabung dengan Inter di musim panas lalu. Selain Taremi, Marko Arnautovic juga disebut akan menjadi target dari bersih-bersih Inter Milan. Striker asal Austria ini sudah hampir dibuang Nerazzurri ke Torino pada Januari lalu. Namun tawaran tersebut nyatanya langsung ditolak mentah-mentah oleh Arnautovic. Rumornya ex-penyerang West Ham United ini bakal dibuang ke Fenerbahce di musim panas nanti. Setelah membuang bintang-bintang tua, Nerazzurri gerak cepat memboyong Luis Henrique. Winger asal Brazil ini ditebus sebesar 25 juta euro dengan kontrak 5 tahun. Selain Henrique, Inter juga berhasil mendatangkan Petar Sukic dari Dinamo Zagreb senilai 14 juta euro. Gelandang Kroasia ini dinilai sebagai pengganti yang tepat jika Calhanoglu resmi hengkang. Dimulainya revolusi Inter Milan. Gelombang regenerasi Inter Milan belum berhenti karena terus mencari deretan bintang beken. Salah satunya Marcus Rashford yang pasti ditendang Manchester United. Bahkan Ruben Amorim dirumorkan melarang sang bomber ikut pramusim ke Amerika Serikat. Namun Inter Milan kabarnya ogah membayar Rashford senilai 40 juta euro. Alhasil Labania Mata mengakalinya dengan proposal peminjaman kepada The Red Devils. Selain itu pasukan biru hitam juga belum menyerah mendatangkan Rasmus Højlund. Sama seperti Rashford, striker asal Denmark ini juga akan dirayu dengan status pinjaman. Strategi super hati-hati ini sengaja digembleng untuk menyukseskan revolusi Cifu. Juru taktik asal Romania ini nggak mau asal membeli pemain yang kurang sesuai dengan filosofinya. Apalagi Cifu dikabarkan bakal meninggalkan formasi 352 ala Simone Inzaghi. Buktinya skema tersebut gagal dijalankan dengan baik saat menghadapi Monterrey. Sebab Cifu sendiri lebih menyukai formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1. Dua formasi ini menjadi andalan sang Allenatore saat menukangi skuad muda Nerazzurri. Bahkan Cifu sempat menjajalnya di menit-menit akhir kontra Monterrey. Fleksibilitas taktik ini seakan menandai era baru Inter Milan di bawah komando Cifu. Sampai-sampai filosofi baru ini mendapat pujian tinggi dari Alessandro Bastoni. Kami harus menemukan energi positif dan menghadirkan antusiasme baru. Cifu membantu kami meraihnya. Dia menekankan pentingnya perjalanan kami dalam beberapa tahun terakhir, ujar Bastoni. Dapatkan kaos pria kualitas premium yang gak gampang luntur dari Outsky, mumpung lagi diskon 70%. Cek linknya yang ada di bawah ini. Itulah ulasan rencana revolusi Inter Milan bersama Christian Cifu. Bagaimana pendapatmu? Akankah sang legenda mampu membangkitkan era kejayaan Nerazzurri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.